Kenapa Mbak Darmo kok di sini sendirian? Macam mana lah, aku di sana juga nggak ada yang nemani, di sana juga nggak ada yang nemani. Tapi begitu aku duduk di sini, rasanya aku kok merasa hatiku ini adem ayem, tentrem. Rasanya hidupku ini nggak ada beban, walaupun ya macam mana lah. Aku sebetulnya ya ingin meminta maaf, tapi permintaan maaf juga sama guru besar Padepokan Senang Sejagat ya masih dipertimbangkan, karena kan guru Padepokan Senang Sejagat itu kan ngomong juga kalau mau tobat coba buktikan, tunjukkan tingkah laku, sopan santun, toto kromo, enggak dalam berbicara kepada orang tua ataupun kepada anak-anak yang umurnya jauh lebih rendah daripada aku. Jadi makanya aku berharap ya Mas Karyo maafkan aku. Makanya aku lebih tenang rasanya duduk di sini ketimbang di mana-mana. Hatiku tenteram, ayam kan seperti itu. Terus apa target kamu ke depan? Ya target aku itu ke depan ya seandainya lah maafku itu diterima, maka akan aku berjanji yang pertama itu aku akan setia, taat dan patuh perintah atas guru besar Mas Karyo. Yang kedua, aku akan menjunjung tinggi harkat dan martabat Padepokan Senang Sejagat ini. Yang ketiga, aku akan bekerja sama dengan para santri ataupun para kesatria-kesatria yang ada di Padepokan Senang Sejagat ini, sebagaimana mestinya itu dikerjakan dan diperlakukan oleh santri-santri dan para kesatria di sini. Itu. Tapi apakah bisa saya pegang omonganmu ini, Ki Darmo? Karena jujur saya sendiri juga kurang yakin yang mana perilaku dan perkataanmu yang lampau, yang lama itu ya sangat menyakitkan. Ya, tahu sendirilah kamu. Anak muda, janganlah pernah, aku memohon dengan sangat, janganlah pernah mengusik masa laluku yang sangat dajal dan sangat gelap gulita. Anak muda, janganlah pernah anak muda itu tajam ke bawah. Seharusnya anak muda itu berpikir tajam ke atas, karena kalau tajam ke bawah hanya mencari kesalahan tentang apa yang sudah pernah kulakukan di masa silam. Benar yang kamu ucapkan, Ki Darmo. Tapi hati ini tidak bisa dibohongin, dan hati ini tidak bisa berkata. Yang mana masih kebayang semua dan masih tergambar di pikiran dan pandangan saya kalau melihat wajah kamu, Ki Darmo. Anak muda, apa yang kamu omongkan, apa yang kamu ucapkan, itu memang selayaknya sebagai manusia yang sehat. Dia itu tidak akan pernah memberikan maaf begitu saja, karena dia mengalami gangguan psikis yang sangat dalam atau gangguan kejiwaan. Bahkan anak-anak muda seperti kamu ini dulu, baik pun laki-laki atau perempuan, aku tidak pernah segan-segan memberikan pelajaran apabila dia tidak mau bersekutu dengan aku. Tapi sekarang demi apapun aku berjanji aku akan bertobat di jalan Allah. Manakala aku harus meminta maaf dulu
khususnya kepada guru besar Padepokan Sendang Sejagat beserta para santri-santrinya dan kesatrianya, karena apabila aku dimaafkan, maka kelak di kemudian hari apabila ajal menjemputku, maka tidak ada tuntutan atau tidak ada siksaan di kemudian hari seandainya aku mati. Tapi sebelumnya saya bertanya, kelakuan kamu seperti itu dulunya. Lantas putaran tasbih itu apa yang kau sebut? Saya bertemu dengan kalian, para pejubah merah. Kalian selalu membuat tasbih dan memutar tasbih itu. Tapi kali ini saya ingin bertanya, kalimah apalah yang kau ucap saat memutar tasbih itu? Kalau sekarang, kalau dulu saya ceritakan, kalau dulu saya memutar tasbih ini tidak pernah menyebut nama asma Allah. Saya memutar tasbih ini karena tasbih ini dulu saya tahu siapa yang datang itu teman atau lawan. Seandainya tasbih ini saya pegang, dia tidak mau berputar atau dia panas, maka ilmu yang datang itu di atasku. Tapi sekarang aku memutar tasbih ini, aku memohon agar sudi kiranya Allah memberi ampun apa yang pernah aku kerjakan, apa yang pernah aku lakukan di masa silam. Jelas sahabat ya, berarti selama ini yang kita lihat ketika mereka itu membabi buta bersama kita, kepada kita ya maksudnya, membabi buta terhadap kita, ternyata putaran tasbih itu bukan menyebut asma Allah ataupun nama Allah, ternyata untuk mendeteksi keberadaan musuh dan mendeteksi terancamnya jiwa mereka. Makanya mereka tuh dapat mengetahui di mana musuh dan pergerakan musuh, sehingga menyerang juga mereka melalui tasbih, putaran tasbih itu. Benar apa yang kau omongkan dan apa yang kamu ucapkan, anak muda. Tapi kalau boleh saya mau ngomong atau permisi, apakah saya boleh masuk ke ruangan musola ini? Boleh, tidak ada yang melarang. Siapapun yang ingin beribadah di musola ini, monggo. Ini terbuka untuk umum. Tapi walaupun itu diperbolehkan atau diizinkan, tapi rasanya badanku ini masih kotor. Aku mengingat tentang perbuatanku di masa lalu yang sadis, keji, biadab, dan tidak punya toto kromo sopan santun. Tapi seandainya aku sudah bersih, terutama maaf yang diucapkan kepada guru besar itu diterima, niscaya aku akan berdiri tegak lurus. Apa yang pernah sudah aku ucapkan, apa yang sudah pernah aku katakan, aku tidak akan mengatakan terkecuali kebenaran, terkecuali keadilan. Kebenaran adalah ke jalan Allah, keadilan adalah untuk semua umat. Aku mohon anak muda, agar anak muda sudi kiranya memberitahu atau menyampaikan kepada guru besar rasa permaafan saya, rasa ingin aku minta maaf kepada guru besar. Tolong anak muda, tolong. Gini, Ki Darmo, kemungkinan bukti secara baktimu
tunjukkanlah, bukan dari perkataan ataupun omongan yang bisa dipercaya oleh guru, tapi bukti yang akan dinilai oleh beliau. Maka kalau memang kamu ingin bersungguh-sungguh, tunjukkanlah bakti dan buktimu terhadap PSS ini. Semoga dari itu guru dapat menyimpulkan dan memaafkanmu. Aku rela melepaskan nyawaku dari ragaku seandainya aku disuruh oleh kesatria ataupun oleh guru besar, kalau maaf itu diberikan kepadaku. Seandainya aku pun harus tidur di tengah panas teriknya atau hujan, aku bersedia. Aku bersedia asal maafku diterima. Baik. Tapi cobalah kau bersahadat ke Dharma. Rasanya karena aku sudah terlalu dajjal, aku tidak pernah mengenal apapun tentang ilmu agama yang pernah kuanut dan kuajari. Bahkan tidak kurang dari 3 atau 40 tahun aku tidak pernah mengucap syahadat ataupun surat-surat lain yang berkaitan dengan ilmu keagamaan. Tapi seandainya anak muda mengajari aku untuk bersahadat, maka dengan senang hati, seandainya anak muda mengajarkan itu kepadaku, maka seandainya aku jumpa sama kalian, guru besar Padepokan Sunan Jagat, maka aku mulai berkata bahwa minimal aku sudah bisa membaca 2 kalimat syahadat. Aku tahu tentang macam mana caranya mengambil wudhu yang benar, macam mana caranya mengerjakan sholat yang benar. Tapi untuk saat ini aku memang tidak bisa. Jangankan cara mengambil wudhu atau sholat, membaca 2 kalimat syahadat saja aku tidak bisa. Konon pula artinya. Sahabat ya, ternyata memang Ki Darmo ini sangat keagamaan itu sangat tertutup atas ilmunya itu, sehingga 40 tahun itu dia nggak tahu tentang nggak tahu bagaimana 2 kalimat syahadat itu ya. Baik Ki Darmo, kalau kamu berkenan, saya siap mengajarkan kamu sholawat dan juga mengucap 2 kalimat syahadat. Dengan tidak mengurangi rasa hormatku, saya sangat senang. Oke sahabat, ini kita coba kita tuntun Ki Darmo ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Kita coba sholawat ya Ki Darmo ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wa la na'budu illa iyyahu. Wa la na'budu illa iyyahu. Mukhlisina lahu dina walau karihal kafiruna. La ilaha illallah. Wa la na'budu illa iyyahu.
wala nabudu lillahi yahu mukhlisina muklisina lahu dina lahu dinna walau karihal walau karihal kafiruna. kafiruna. Alhamdulillah. Pelan-pelan Ki Darmo. Kalau memang kamu benar-benar bersungguh-sungguh, insya Allah kamu akan terbiasa dengan sholat. Tapi apapun yang diajarkan kepada aku, anak muda, membaca 2 kalimat syahadat dan salawat, mudah-mudahan akan kupelajari. Bahkan dalam waktu 1 kali 24 jam aku mungkin hafal. Seandainya aku hafal tentang 2 kalimat syahadat dan salawat itu, maka aku akan ngomong sama guru besar. Aku sudah diajari dan aku nurut. Itu yang akan kuucapkan. Baik, yaudah kalau begitu lanjutkan apapun yang bisa kau lakukan di musola ini. Terima kasih atas kebaikanmu, anak muda. Sama-sama Ki Darmo. Yaudah kalau begitu saya pergi dulu ya. Silakan anak muda. Oke buat para sahabat semuanya, jadi ini kita akhiri aja nih biar Ki Darmo melanjutkan penenangan dirinya. Jadi ini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.